Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Sunnah Fadilah akan melanjutkan resum tafsir tematis bab yang selanjutnya, yaitu bab agama dan perubahan sosial. Pengertian agama dan perubahan sosial. Agama adalah ciri utama kehidupan manusia dan dapat dikatakan sebagai satu kekuatan paling dahsyat dalam mempengaruhi tindakan manusia. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai perorangan maupun dalam hubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Kehidupan sosial adalah perubahan dalam struktur masyarakat. Perubahan memiliki aspek yang luas, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, lapisan sosial, kekuatan, wewenang, dan interaksi sosial. Munasabah ayat dalam agama dan perubahan sosial dalam Al-Quran, surat Al-Ra'd ayat 11. Penafsiran suratnya dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan, Allah menjadikan para mu'akibat itu melakukan apa yang ditugaskan kepadanya, yaitu memelihara manusia, sebagaimana dijelaskan karena Allah telah menetapkan bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, yakni kondisi kejiwaan atau sisi dalam mereka, seperti mengubah kesyukuran menjadi kekufuran, ketaatan menjadi kedurhakaan, iman menjadi penyekutu Allah. Korelasi agama dan perubahan sosial pada surat Ar-Ra'd ayat 11. Melakukan perubahan sosial tidak bisa selesai hanya berpangku tangan tanpa melakukan perbaikan. Dalam alam pikiran rasionalitas kita, secara logis Allah menegaskan sebuah hukum alam atau sunatullah, bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan buah kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini dengan jelas menuntut kepada segala potensi yang kita miliki untuk melakukan perubahan. Jika kita telah bergerak, maka Allah pun akan membantu perubahan itu. Pada ayat tersebut disebutkan bahwasanya perubahan itu hanya bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh manusia itu sendiri, dan kemajuan dalam perubahan yang baik akan membawa manusia lebih maju cara berpikir dan tidak luput untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bab puasa menurut Islam dan Protestan. Hakikat puasa bagi umat Protestan sesuai Alkitab, yaitu untuk meminta kuasa Tuhan. Hakikat puasa bagi umat Islam adalah untuk keselamatan. Persamaan puasa Islam dan Protestan. Puasa menurut Islam dan Protestan pada dasarnya sama, yaitu menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Persamaan tujuan puasa menurut Islam dan Protestan terletak pada hubungan seseorang dengan Tuhan. Perbedaan puasa Islam dan Protestan dalam hal waktu puasa, lamanya puasa, pelaksanaan puasa, jenis puasa, ritual puasa. Munasabah ayat surat Al-Baqarah ayat 185. Penafsiran ayatnya. Penggalan ayat tersebut menjelaskan hanya barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan sedang dia tidak dalam perjalanan, dan kesaksiannya itu dengan perantara melihat hilal tanda masuk bulan, maka hendaknya berpuasa. Relasi ayat dan tema, yaitu
puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalani oleh setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dan selanjutnya yaitu bab tentang larangan rasisme dalam Islam. Rasisme adalah masalah rasial yang mendarah daging di tengah kehidupan masyarakat multikultur di berbagai belahan dunia. Rasisme berkembang pesat di suatu negara. Sering berkembangnya teknologi dan perdagangan yang mengakibatkan berkembangnya tingkat kemajemukan dalam negara tersebut. Munasabah surat Al-Hujurat tersusun di antara surat Al-Fath dan surat Al-Haf. Asbabun nuzul Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ada beberapa versi yang membahas tentang asbabun nuzul atau sebab surat Al-Hujurat ayat 13. Di antaranya adalah pertama, ayat ini diturunkan tentang Abu Hindun. Inilah yang dituturkan oleh Abu Daud dalam kitab Al-Marasil. Kedua, menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Thabit bin Qais bin Syams dan ucapannya kepada orang yang tidak memberikan tempat pada dirinya. Penafsiran ayat, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada pangkat-pangkat kalian dan tidak pula kepada nasab-nasabmu dan tidak kepada tubuhmu dan tidak pula kepada hartamu, anak, tetapi memandang kepada hatimu. Dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah supaya kamu mengenal, yakni saling kenal mengenal, yakni saling kenal, bukan saling mengingkari. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dan hanya yang paling tinggi kedudukannya di sisinya Azza wa Jalla di akhirat maupun di dunia adalah yang paling bertakwa. Jadi jika kamu hendak berbangga maka banggakanlah takwamu. Sekian dari resumen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.